Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya akan membagikan sesuatu, yaitu tentang pendusta. Ya, salam bro. Hari-hari ini Roh Kudus kasih tahu saya bro. Lalu Petrus ini berkata, kasih tahu apa pak? Saya jawab, si Piot itu mulai pakai orang-orang yang belum bertobat untuk menebar dusta bro. Lalu Petrus ini berkata, oh ya dari dulu itu pak. Saya jawab, ya kalau zaman dulu kan belum ada internet ya toh, dan sebagainya. Jadi para pendusta itu melakukan aksinya lewat mulut bro. Nah lalu zaman maju mulai ada buku ya dan sebagainya. Jadi para pendusta memakai itu untuk melakukan aksinya melalui buku-buku, koran, majalah, komik dan sebagainya. Nah si Piot memakai orang-orang yang belum bertobat untuk menebar racun dusta melalui sarana itu bro. Buku-buku sesat atau salah ya, yang tidak sesuai Alkitab itu meracuni orang banyak bro, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan sebagainya lah ya, hingga muncul banyak agama dan aliran sesat bro. Nah zaman sekarang lebih maju lagi ya, dengan adanya internet, maka si Piot atau si ular tua itu memakai internet untuk menebarkan racun dustanya bro. Lalu Petrus ini berkata, oh iya ya, semakin luas daerahnya si Piot untuk menabur racun dustanya ya pak, lewat HP, lewat komputer, lewat wah komplit lah ya. Saya jawab, betul bro, HP, komputer dan sebagainya itu memang tidak ada dosa ya. Namun kalau orang salah menggunakannya, nah itulah yang menjadikan dosa bro. HP dan sebagainya itu kan hanya alat saja, tidak bedanya dengan pisau ya toh, pistol dan sebagainya. Lalu Petrusnya berkata, oh iya, kalau pisau kalau dipakai untuk memasak atau memotong daging sapi, daging ayam dan sebagainya ya, pisau itu kan sangat membantu ibu-ibu di dapur ya pak. Kalau nggak ada pisau ya susah juga ya. Tapi kalau pisau dipakai untuk membunuh orang dan sebagainya, nah ini itu dosa ya pak. Saya jawab, ya jadi semua hal itu hanya alat saja, yang penting bagaimana orang menggunakan alat-alat itu untuk kebaikan atau untuk kejahatan bro. Lalu Petrus berkata, oh iya pak, paham saya pak. Lalu apa yang bapak lihat di hari-hari ini tentang dusta itu pak? Saya jawab, oke, saya kan tiap hari itu menabur firman Allah di mana-mana bro ya. Ya termasuk di TikTok ya, di Twitter, WhatsApp, YouTube dan sebagainya lah. Nah di situ saya tuh melihat dengan sekilas ternyata ada banyak orang yang memposting video-video yang isinya tuh macam-macam ya. Ada yang katanya menangkap setan ya, ada di video, padahal itu ngomong kosong, dusta semua ya. Ada berita ya seolah-olah benar, tapi ternyata itu dusta ya. Ada ya macam-macam ya, komplit tuh lah, tidak bisa disebutkan satu-satu di sini panjangan ya. Lalu Petrusnya berkata, oh iya pastilah pak, namanya aja media sosial pak ya, jadi ya ada macam-macam pak. Saya jawab, betul bro. Nah hari-hari ini yang dominan atau menonjol itu tentang dusta, atau orang bilang itu hoax bro. Konyolnya ada banyak orang itu malah senang atau suka dengan tontonan dusta macam itu bro. Walaupun kemudian ada yang sadar ya kalau dihoein atau dimuntahin. Saya pikir nih hoax, ini istilah hoax ini kan dari hoek, orang muntah itu dulu. Ya jadi saya kasih istilah dimuntahin. Lalu setelah sadar mereka orang-orang itu maki-maki ya, dan memberi komentar di bawah tayangan itu gitu. Lalu Petrus
tertawa. Ya karena dipikir serius Pak, ternyata dimuntahin atau diuwein ya Pak, jadi kesel ya Pak. Nah saya jawab ya itulah. Jadi sekali lagi bukan salah TikToknya atau medianya, tapi salahnya orang yang menggunakan TikTok itu untuk menebar dusta atau hoax bro. Nah saya ini hamba Allah, maka saya menggunakan TikTok, WhatsApp, YouTube dan lain-lain itu untuk menabur kebenaran atau firman Allah bro. Nah lalu Petrus berkata, oh iya Pak, memang semua tergantung bagaimana cara menggunakan sarana-sarana itu ya Pak. Saya jawab betul bro, harus diingat ya bahwa apapun yang ditabur oleh orang itu maka pasti ya, sekali lagi, apapun yang ditabur oleh orang itu maka pasti harus dituainya, tidak bisa tidak. Kemana? Ini ayatnya ya, Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah jadi kalau orang itu menabur dusta atau hoax atau muntahan ya, lewat omongan atau lewat postingan apapun bentuknya ya, mau tulisan atau mau video atau suara dan sebagainya, maka pasti ia akan menuai keburukan atau kesusahan di dalam hidupnya bro. Ingat-ingat itu ya. Nah keburukan hidup itu ya bentuknya bisa macam-macam ya. Ya mungkin bisa kena penyakit yang tidak ada obatnya ya kan, bisa kena tsunami, banjir ya, kena lahar gunung ya kan, bisa saja jadi kena apa ya, bisa saja ketabrak kereta api atau truk tronton, macam-macam bro, atau menjadi miskin ya, bangkrut kemudian terjerat hutang atau keluarganya hancur mina dan sebagainya bro. Lalu Petrus berkata, wah ngeri ya Pak. Nah saya jawab, sebaliknya bila orang itu menabur kebenaran atau firman Allah dalam bentuk apapun, maka ia akan juga menuai hidup bahagia, damai sejahtera dan diberkati oleh Allah atau Bapa dalam segala sektor kehidupan itu. Paham dan? Lalu Petrus berkata, oh gitu, ya paham saya Pak. Oke, mulai sekarang saya akan menabur kebenaran atau firman Allah dalam bentuk apapun di mana saja Pak, agar nanti saya menuai hidup yang indah ya Pak. Saya jawab, bagus bro. Memang dalam menabur kebenaran itu Sipiot ya pasti tidak senang ya. Jadi Sipiot akan memakai orang yang belum bertobat untuk menghalangi ya, menyetop ya, membenci atau membunuh. Kan membenci itu sama dengan membunuh bro, dan sebagainya. Nah itu kerjaan Sipiot kayak gitu pasti ya. Nah namun jangan takut dan gentar ya. Kenapa? Karena Allah atau Bapa itu pasti melindungi dan menolong kita dari hal apapun bro. Lalu Petrusnya berkata, siapa? Maju terus, pantang mundur di dalam Yesus. Terima kasih untuk info tentang dusta atau hoax di media sosial ya Pak. Saya akan setiap hari menabur kebenaran atau firman Allah di mana saja Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin.